Jepang sering dianggap sebagai salah satu negara paling maju di dunia, dengan teknologi yang canggih, ekonomi yang stabil, serta budaya populer yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Negara ini terlihat hampir sempurna dari luar. Kota-kotanya bersih, transportasi selalu tepat waktu, tingkat kejahatan rendah, dan masyarakatnya dikenal sangat disiplin. Namun, di balik semua keteraturan itu, ada sisi lain yang jarang sekali diperlihatkan. Jepang pada kenyataannya adalah negeri dengan dua wajah. Satu wajah terlihat terang, modern, dan mengagumkan. Sementara wajah lainnya jauh lebih sunyi, lebih gelap, dan penuh kesepian. Disitulah Toyoko Kids muncul, sebagai bagian dari sisi yang jarang disorot tersebut. Toyoko Kids adalah sekelompok remaja belasan tahun yang hidup di jalanan tanpa arah, jauh dari rumah, dan terjebak dalam kerasnya kehidupan kota. Jika di Philadelphia, kita melihat kehancuran akibat kemiskinan dan masalah sosial pada orang dewasa, maka Toyoko menjadi gambaran lain tentang generasi muda yang retak di negara kaya. Mereka mungkin tidak terlihat seperti gelandangan pada umumnya, tetapi kehidupan mereka tidak jauh berbeda. Dingin, lapar, kesepian, dan dipandang sebagai sesuatu yang memalukan. Pemandangan ini mengingatkan pada jalanan Philadelphia, hanya saja perbedaannya ada pada usia. Di sana orang dewasa tidur di trotoar, sementara di Tokyo justru remaja belasan tahun yang menggelar kardus di sudut jalan. Mereka memiliki satu kesamaan besar, kehilangan tempat untuk pulang. Di mata masyarakat Jepang yang menjunjung tinggi keteraturan, keberadaan mereka sering dianggap sebagai noda yang sebaiknya tidak dilihat. Namun bagi para remaja itu sendiri, jalanan Toyoko justru menjadi satu-satunya tempat yang menerima mereka saat rumah sudah tidak lagi terasa seperti rumah. Di tengah hiruk-pikuk Kabukicho yang tidak pernah benar-benar tidur, mereka menjalani hidup yang jauh dari kata normal. Siang hari, sebagian dari mereka duduk di taman kecil atau di depan minimarket, mengisi baterai ponsel sambil mencoba terlihat seperti pengunjung biasa. Namun kehidupan mereka yang sebenarnya dimulai saat malam datang, ketika lampu neon mulai menyala dan kota berubah wajah. Mereka hidup berpindah-pindah di area Kabukicho tanpa tempat tinggal tetap. Ada yang tidur di jalanan beralaskan kardus atau jaket tebal, saling berdekatan demi rasa aman. Ada juga yang menghabiskan malam di kafe mangga 24 jam atau warnet dengan bilik kecil, meskipun tidak semua mampu membayar setiap hari. Untuk makan, mereka mengandalkan belas kasihan dan kreativitas. Kadang ada sisa makanan dari restoran, kadang ada bantuan dari relawan. Namun seringkali mereka harus mencari sendiri, menunggu diskon menjelang toko tutup, atau patungan membeli makanan paling murah lalu dimakan bersama. Apapun yang mereka dapat akan dibagi. Menariknya, justru di jalanan mereka menemukan rasa kebersamaan yang tidak pernah mereka rasakan di rumah. Kesamaan nasib membuat mereka cepat akrab dan saling memahami. Namun hidup di Toyoko bukan hanya soal bertahan dari dingin dan lapar. Ada sisi lain yang jauh lebih keras. Banyak dari mereka terpaksa masuk ke aktivitas berisiko demi bertahan hidup, dengan pekerjaan informal dan penyalahgunaan obat sebagai dua tantangan terbesar. Bagi sebagian gadis, mencari uang dengan cara cepat sering dianggap sebagai satu-satunya pilihan. Tanpa pendidikan dan keterampilan yang memadai, pilihan mereka sangat terbatas. Akhirnya, mereka terjebak dalam lingkaran tersebut, menggunakan uangnya untuk makan atau sekadar menyewa tempat beristirahat. Fenomena ini terjadi secara tersembunyi di area Kabukicho. Di sebuah taman kecil, remaja perempuan sering terlihat menunggu orang yang akan memberi mereka uang. Beberapa bahkan masih mengenakan seragam sekolah. Mereka menunggu dalam diam, lalu pergi ke tempat-tempat tertentu di sekitar area tersebut. Menjelang malam semakin larut, sebagian dari mereka beralih bekerja di tempat hiburan malam dengan kostum tertentu untuk melayani tamu. Selain itu, ada juga ancaman lain, yaitu penyalahgunaan obat.
Bukan zat terlarang karena hukum Jepang sangat ketat, melainkan obat bebas seperti obat batuk atau flu yang dikonsumsi dalam jumlah berlebihan untuk mendapatkan efek tertentu. Pemerintah sebenarnya sudah mencoba membatasi penjualannya, namun celah selalu ada karena mereka bisa membeli di tempat berbeda atau meminta teman untuk ikut membeli. Fenomena Toyoko Kids tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari perubahan sosial selama beberapa tahun terakhir. Awalnya bisa ditarik ke tahun 2018 saat Tokyo bersiap menyambut Olimpiade dan pemerintah membersihkan pusat kota dari tunawisma demi citra yang lebih rapi. Para tunawisma dewasa dipindahkan ke pinggiran kota, tetapi tanpa disadari mereka meninggalkan ruang kosong. Ruang tersebut kemudian diisi oleh para remaja yang mencari tempat untuk bertahan hidup, dan dari situlah istilah Toyoko Kids mulai muncul. Namun mereka bukan sekadar anak nakal yang kabur dari rumah. Mereka adalah hasil dari retakan dalam sistem sosial. Di balik kekuatan ekonomi Jepang, terdapat kesenjangan yang tidak selalu terlihat, keluarga dengan penghasilan tidak stabil, serta orang tua yang terlalu sibuk bekerja hingga kehilangan hubungan dengan anak-anak mereka. Secara materi mungkin cukup, tetapi secara emosional kosong. Dan bagi sebagian remaja, kekosongan ini terasa lebih menyakitkan daripada kekurangan uang. Ditambah tekanan sosial untuk menjadi sempurna, membuat mereka yang gagal merasa tidak berharga. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat berkembang justru menjadi sumber tekanan, mulai dari ujian, persaingan, hingga perundungan. Banyak yang akhirnya tidak kuat dan memilih pergi. Di Toyoko, mereka menemukan penerimaan tanpa syarat, namun penerimaan itu datang dengan risiko seperti lingkungan yang tidak aman dan pilihan hidup yang semakin sempit. Sementara itu, budaya Jepang yang menjunjung harmoni membuat banyak masalah ditutupi. Keluarga menyembunyikan, sekolah menghindari, dan negara sering memilih diam. Akibatnya, Toyoko Kids tetap berada di bayangan. Mereka ada, tetapi jarang benar-benar dilihat. Mereka menjadi simbol dari sebuah paradoks, negara yang maju namun menyimpan kesepian, masyarakat yang tertib namun penuh tekanan, dan generasi muda yang perlahan retak dalam diam. Pada akhirnya, Toyoko bukan sekadar tempat, melainkan cerminan dari sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya di balik kesempurnaan yang terlihat.